kegiatan demi keadilan, dan partisipasi dalam perombakan dunia bagi kami nampak sepenuhnya sebagai dimensi hakiki pewartaan Injil, atau dengan kata lain, perutusan gereja demi penebusan umat manusia serta pembebasannya dari tiap situasi penindasan. Halo, perkenalkan, nama saya Marcelinus Averio. Ius Titia in Mundo, atau dalam bahasa Indonesia berarti keadilan dalam dunia, merupakan dokumen hasil Sinode para Uskup tahun 1971. Melalui dokumen tersebut, gereja menunjukkan kepeduliannya terhadap masalah keadilan yang dihadapi dunia. Pater Vincent Cosmao, seorang Dominikan dari Prancis, anggota Komisi Kepausan Ius Titia et Pax, beliau mengklaim bahwa kata konstitutif digunakan to make engagement for justice not merely an ethical deduction from faith, but a very condition for the truth of faith. Maksudnya sangat jelas bahwa tindakan demi keadilan dalam rangka pewartaan Injil itu tidak semata-mata deduksi etis dari iman, melainkan tindakan demi keadilan itu merupakan syarat mutlak bagi kebenaran iman. Oleh karena itu, jika di dalam rangka pewartaan sukacita tidak terjadi tindakan-tindakan yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, orang yang harus menyatakan sejujur-jujurnya bahwa di sana hanya omong kosong. Dari perkataan tersebut, gereja dituntut melakukan tindakan nyata dalam menghadapi permasalahan keadilan di dunia. Oleh karena itu, marilah kita lihat masalah apa saja yang terjadi mengenai keadilan di dunia. Ketidakadilan terjadi dalam hampir seluruh aspek kehidupan, seperti sosio-religius, politik, budaya, dan bahkan ketidakadilan ekologis. Dalam bidang sosio-religius, agama minoritas seringkali jadi sasaran untuk melakukan sebuah ketidakadilan. Di tahun 2020, ada seorang perempuan Tionghoa berinisial M dan beragama Buddha. Perempuan tersebut pada saat itu menanyakan, kenapa toa masjid pada saat itu terdengar lebih keras daripada biasanya. Setelah itu, dia dipidana 1,6 tahun dikarenakan penistaan agama. Sementara itu, ada 8 orang tersangka kerusakan pembakaran wihara yang hanya dipidana selama 1 bulan 16 hari. Dalam bidang politik, sudah menjadi rahasia umum akan adanya kasus suap penyuap, korupsi sekian miliar, namun hanya dihukum 3 tahun. Itu pun bisa berkurang dengan kekuatan uang dan jabatan. Dalam bidang ekologis, pada tahun 2022, sekitar 1.000 ilmuwan dari 25 negara melakukan demo yang bernama Scientist Protest. Hal ini dilakukan untuk menanggapi di mana kita harus menekan efek gas rumah kaca selama 3 tahun ke depan. Namun hal itu tidak membuat pemerintah dan pihak yang berkepentingan melakukan introspeksi. Ilmuwan-ilmuwan tersebut justru ditangkap karena dianggap mengganggu khalayak umum. Oleh karena itu, gereja tidak tinggal diam. Melalui dokumen Ius Titia in Mundo, gereja mengajak agar seluruh umatnya dapat berlaku adil sebagai bentuk pewartaan kabar sukacita. Hendaknya kita berkata jujur sesuai dengan apa yang terjadi. Katakan iya bila iya, dan katakan tidak bila tidak, karena selebihnya dari itu berasal dari si jahat. Melalui dokumen Ius Titia in Mundo, gereja juga mengingatkan bahwa pendidikan untuk berperilaku adil harus dimulai dari kecil, terutama melalui gereja. Ekaristi yang menjadi jantung bagi gereja dalam setiap pelaksanaannya hendaknya memuat nilai keadilan tersebut. Hal tersebut diharapkan dapat menciptakan keadilan di dunia saat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.